Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Allah kita Allah yang baik, Allah yang luar biasa, menuntun kita sampai hari ini. Kita menikmati segala penyediaan Tuhan, pimpinan Tuhan, rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita akan mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan namanya yang kudus. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan, ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Haleluya, ku persembahkan hidupku hanya bagimu Tuhan, hanya bagi kerajaan-Mu. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya, terima kasih Yesus. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang memberkati, Allah yang menuntun kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan, pertolongan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan memberkati ibadah kami online, sehingga Tuhan Yesus kami semua yang mengikuti mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Hidup kami diubahkan, dipulihkan dan diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan dengan sorak-sorak, dengan hati yang penuh syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu,
puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sorak-sorak tepuk tangan yang terbaik bagi Allah, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan tetap setia, Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap meyakini firman-Mu. Di tengah kondisi apapun dalam hidup, dalam dunia ini, Tuhan, kami yakin penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap
untuk selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini Tuhan sertai kita memasuki minggu kedua bulan September 2021. Puji Tuhan, pandemi mulai kehilangan kekuatannya, tapi tetap kita protokol kesehatan. Itu sebabnya jemaat Tuhan tetap beribadah di rumah. Bagi yang tidak mampu untuk datang beribadah bersama-sama dengan jemaat dalam ruangan ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk kita menikmati segala rancangan Tuhan, beribadah kepada Dia, dan melayani Tuhan dengan setia. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan karuniakan kepada kami dapat berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat Allah, mengalami kasih kuasa dan kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan lawat setiap umat-Mu dalam pujian mereka, dalam ibadah mereka, dalam doa-doa mereka, setiap pergumulan mereka, semua Tuhan lawat dengan kuasa-Mu hari ini. Saatnya kami rindu mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menuntun kami berjalan bersama Tuhan, dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami percaya Tuhan hadir untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, supaya kami semakin bijak, kuat, dan tetap setia mengiring Tuhan sampai pada langkah yang terakhir. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kembali hari ini kita membahas firman Tuhan, apa yang Tuhan rindukan bagi setiap kita yang terhubung dengan Dia. Pada prinsipnya, ketika Tuhan memanggil kita, sama seperti Ia memanggil Abraham, Ia tidak pernah menginginkan agar kita ini mengalami namanya celaka dan mara bahaya. Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah yang dijanjikan. Itu berarti tanah itu lebih prospektif daripada tempat dia sebelumnya. Saya juga percaya bahwa saudara dibawa Tuhan ke dalam hubungan persekutuan dengan Dia untuk mengalami kehidupan yang lebih prospektif daripada sebelum saudara menerima Dia. Sebelum menerima Dia, saudara hidup di bawah kutuk dosa dan maut. Tetapi ketika saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibebaskan dari kutuk dosa dan maut kepada suatu kehidupan yang baru, dengan rancangan-rancangan yang luar biasa, seperti Yeremia 29 katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan. Itu sudah pasti, karena Tuhan tidak mungkin menelantarkan orang-orang yang dipilihnya menjadi miliknya. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan, jadilah investor yang cerdas. Ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, ia menginvestasikan seluruh hidupnya, termasuk keluarganya, untuk berangkat ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya total kepada rancangan Tuhan. Ia menaruh cita-cita dan masa depannya dalam tuntunan Tuhan. Ia menaruh seluruh aspek kehidupannya untuk berjalan dalam rancangan Tuhan, karena dia tahu pasti bahwa yang memanggilnya bukan sembarangan Allah. Dia adalah Allah yang maha besar dan maha dahsyat. Dia yakin seperti itu, dan itu sebabnya Abraham sangat disenangi Tuhan pada masa itu. Bahkan dia rela mempersembahkan anaknya sebagai investasi. Tapi bukan berarti untuk menghancurkan hati daripada Abraham. Tuhan menghendaki
agar Abraham itu mengalami penyediaan dengan menyediakan domba pengganti bagi anaknya. Itulah hal yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, apakah saudara seperti Abraham cerdas di dalam menginvestasikan hidupnya mengikuti panggilan Tuhan? Saya percaya dan berharap bahwa saudara akan menjadi seperti Abraham yang menginvestasikan seluruh hidupnya, cita-cita dan masa depannya ke dalam rancangan-rancangan Tuhan yang kita tahu pasti tidak akan membawa kepada kecelakaan, tidak membawa turun tetapi membawa naik. Itulah yang terbaik yang dirancang Tuhan bagi saudara. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menjadi investor, ya. Sebenarnya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia mengajarkan kita prinsip-prinsip bagaimana mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami rancangan-rancangan Tuhan. Tidak ada lain cara kecuali satu prinsip, memberi kehidupan kita, menabur kehidupan kita kepada jalan dan rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara gagal menginvestasikan hidup saudara pada jalan-jalan dan rancangan Tuhan, maka saudara pun juga akan mengalami kegagalan-kegagalan dalam perjalanan hidup saudara mengiring Tuhan. Nah, saudara, saat-saat sekarang ini kita menemukan ada banyak perusahaan investasi yang membuat banyak orang terjebak di sana. Karena ternyata bahwa perusahaan investasi itu bukannya mendatangkan untung tetapi mendatangkan kerugian. Saya membaca lebih daripada 26 perusahaan investasi bodong berskala nasional yang kemudian diberhentikan oleh OJK. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar cerdas di dalam berinvestasi. Bukan hanya berinvestasi dana kita, tetapi menginvestasikan hidup kita yang telah terhubung dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia mengorbankan totalitas daripada hidupnya, harga dirinya, semua kemuliaannya, semua kuasanya, itu dikecilkan sedemikian rupa. Bahkan kitab Filipi katakan Ia mengosongkan diri dan menjadi seperti hamba. Bahkan Ia rela mati di kayu salib. Saudara, itulah investasi terbesar bagi seluruh dunia. Waktu Yesus ada di atas kayu salib, orang-orang mengejek Dia, kalau engkau memang Juru Selamat, selamatkanlah dirimu dan turunlah, selamatkan kami juga. Tapi walaupun Yesus bisa menyelamatkan dirinya dari kayu salib, Dia tidak memilih jalan itu. Kenapa? Karena Ia tahu bahwa kalau Ia mati, Dia menginvestasikan kehidupannya tidak sia-sia. Dia menginvestasikan hidupnya untuk kehidupan banyak orang, yaitu umat manusia di atas muka bumi ini, dari zaman Adam sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tidak mati konyol. Yesus tidak mati sia-sia. Ada maksud sangat-sangat besar bagi saudara dan saya. Dan maksud itu bukan maksud yang berjangka pendek atau berjangka menengah di dunia ini. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi berdampak kepada kekekalan. Ia memberikan nyawanya. Dia bisa menyelamatkan diri dari situasi tersebut. Tetapi Dia berkata di dalam Taman Getsemani, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Dia memberi dengan rela hak-haknya, nyawanya,
ketika dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Bapak Ibu Saudara, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, dengan begitu luar biasa, ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, supaya saudara memperoleh kehidupan, bukan hanya di dunia ini, dalam jangka pendek, jangka menengah di dunia ini, tetapi jangka panjang, yaitu di dalam kekekalan, supaya saudara tidak berada di bawah kutuk dosa dan kegagalan, kutuk dosa dan maut, kutuk kemiskinan, kutuk penyakit, kutuk apapun, kegagalan-kegagalan yang menjadi kutuk bagi saudara, baik mulai dari Taman Eden, yaitu kematian yang kekal, pengusiran dari hadirat Allah, sampai kepada kutuk hukum Taurat. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Yohanes 10:15, Yesus berkata, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ia memberi nyawanya bagi saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sudah menerima anugerah hasil daripada investasi Yesus di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Bagaimana ketika kita telah menerima Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita membiarkan diri kita hidup egois, hidup cari nyaman dan aman sendiri? Mari Bapak Ibu Saudara, kalau engkau gagal mengerti dan memahami rancangan Tuhan tersebut, prinsip dasar ini, apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, maka saudara pun tidak heran kalau tidak mengalami apa yang dirancang Tuhan secara maksimal dalam hidup saudara. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini tentang cerdas berinvestasi. Saya percaya saudara berusaha cari untung dalam investasi saudara. Kalau punya uang, saudara akan cari perusahaan yang saudara yakin bisa mengelola dana saudara sehingga bisa berkembang. Tapi kebanyakan yang menginvestasikan dananya itu tidak bijak, karena ia selalu berpikir bagaimana bisa saya menerima keuntungan dalam waktu yang sekejap, waktu yang singkat, dengan keuntungan yang sangat-sangat besar. Itu sudah menyalahi, prinsip itu sudah menyalahi kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita menabur dan kemudian ada proses untuk kemudian kita menuai. Tidak menabur langsung menuai. Menabur itu ada proses-prosesnya. Ya, mulai dari dia ditabur, tumbuh, lalu kemudian dia dipelihara dan akhirnya berbuah pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah totalitas dalam berinvestasi. Ketika saudara tahu bahwa apa yang saudara investasikan dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka saudara tidak akan segan-segan memberikan dana saudara bahkan secara totalitas. Banyak saya dengar cerita-cerita orang yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan bodong. Ketika dia mendapatkan keuntungan dari investasi sebelumnya, maka keuntungan itu dia kembalikan lagi ke dalam untuk supaya dia bisa menerima keuntungan berlipat ganda. Jadi bunga kemudian jadi berbunga. Hasil dimasukkan kembali seluruhnya untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Tapi apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian ternyata investasinya itu hilang lenyap di telan bumi. Puluhan bahkan ratusan miliar. Dari semua yang saya pelajari, investor-investor ini telah meraup
keuntungan ratusan miliar, apalagi dengan skala internasional, mulai dari koin, emas, rupiah, dan sebagainya. Ternyata kalau saudara tidak cerdas, saudara akan dimakan dan mendapatkan kerugian yang besar. Bukannya mendapatkan keuntungan yang besar, tapi kerugian yang besar. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara bahwa ketika saudara ada di dalam Kristus, apa yang saudara kerjakan itu tidak akan sia-sia? Kenapa? Karena saudara tahu pasti kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara tahu bahwa Yesus itu tidak akan mengabaikan hidup saudara, investasi saudara. Tidak mungkin. Tapi persoalannya di sini adalah persoalan iman. Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh yakin bahwa ketika dia menanamkan hidupnya di dalam Kristus, dalam pekerjaannya, dalam kerajaannya, dalam pelayanannya, itu akan mendatangkan kerugian baginya, dan itu tidak pasti. Itu sebabnya tidak banyak orang mau menginvestasikan hidupnya untuk kerajaan Allah. Tidak banyak orang mau jadi pelayan misi atau tenaga misi. Tidak ada banyak orang yang mau menjadi penginjil. Tidak banyak orang yang mau menjadi penuai. Tidak banyak orang yang mau menjadi saksi Kristus. Tidak cukup banyak orang yang mau menjadi evangelis. Tidak cukup banyak. Kenapa? Tergantung kepada pemahaman kita dan iman kita masing-masing. Dalam prinsip yang pertama, kita menemukan totalitas dalam berinvestasi akan saudara lakukan jika saudara yakin bahwa apa yang saudara investasikan akan dikelola dengan benar dan pasti menguntungkan. Amin? Ya. Tapi kalau saudara ragu, bodoh saudara apabila saudara totalitas mempersembahkan atau menginvestasikan apa yang ada pada saudara. Ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang terpendam, Yesus berkata bahwa orang itu ketika menemukan harta terpendam, dia pulang dan kemudian menjual segala sesuatu yang menjadi miliknya dan membeli harta terpendam atau mutiara terpendam tersebut. Kenapa? Kenapa dia berani menginvestasikan totalitas daripada kepunyaannya? Karena dia tahu bahwa harta terpendam itu jauh lebih besar, jauh lebih bernilai dari apapun yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah saudara cerdas memilih tempat untuk saudara berinvestasi? Banyak orang begitu ragu berinvestasi dalam kerajaan Allah. Saya puji Tuhan berharap saudara tidak takut. Saya pun tidak takut berinvestasi, karena saya tahu apa yang saya tabur tidak akan tersia-siakan dan tidak akan raib begitu saja ditiup angin. Apapun yang saya investasikan pasti akan bertumbuh pada waktunya. Mari coba kita lihat apa kata Yesus dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Kehidupan dan pelipat gandaan dituai dari proses kematian secara totalitas. Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12:24. Seperti biji yang saudara tanam, itu tidak ada kehidupannya ketika ia masuk ke dalam tanah. Ia mati, tidak ada sesuatu yang kelihatan. Tapi jangan berpikir bahwa dia akan mati seterusnya. Apalagi jika saudara menginvestasikan atau menanam ke tanah yang saudara tahu itu subur. Kalau saudara percaya bahwa apa yang saudara tabur atau investasikan berada pada tempat yang tepat, tidak perlu ragu bahwa tidak akan tumbuh. Yesus berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
Artinya saudara mempersembahkan secara totalitas ego saudara, kenyamanan saudara, kepentingan saudara, rasa berharga saudara, harga diri saudara. Kalau saudara tidak berani menginvestasikan, sulit saudara menerima sesuatu. Seorang pria yang berani tanpa malu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap orang rendah, dia akan menikmati hasil pada waktunya. Jangan gengsi, jangan takut direndahkan, jangan takut rugi. Berinvestasilah dengan waktu yang saudara punya, tenaga yang saudara punya, kesempatan yang saudara punya, modal-modal apapun yang saudara punya, investasikan. Jangan biarkan dirimu bermalas-malasan. Lakukanlah tugas-tugas yang harus engkau kerjakan dan selesaikan. Taburlah dengan tulus. Beranilah melepaskan milik saudara. Berani. Amin, saudara. Ketika saya mengambil prinsip ini, banyak sahabat kenalan dan senior saya tidak mendukung. Karena mereka berkata, untuk apa? Usiamu sudah 40 tahun. Kenapa engkau menyusahkan diri, menyulitkan diri, hidup dalam kemiskinan? Walaupun sebenarnya saya tidak pernah miskin, tidak pernah jadi peminta-minta kepada siapapun, termasuk kepada keluarga, orang tua dan saudara. Tidak pernah beriman bisik-bisik, karena saya percaya bahwa apa yang saya investasikan akan tumbuh pada waktunya. Bapak ibu saudara, kalau engkau tidak mati, matikan egomu, matikan hargamu, matikan nilai kemuliaan dagingmu. Filipi pasal 2 ajarkan kepada kita lewat Rasul Paulus, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan diri dan menjadi hamba sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya ia sangat ditinggikan. Kalau saudara belajar, investasikan hidupmu dalam bentuk apapun. Kolose 3:23 24 katakan, apapun kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hati sebagai investasi kehidupanmu, bukan seperti kepada manusia, tetapi seperti kepada Allah. Maka dari Tuhanlah engkau akan mendapat upah yang ditentukan bagimu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Yesus mengajar kita untuk mengukur arti hidup dari apa yang hilang. Kalau saudara tetap mempertahankan ego, harga dirimu, kepentingan dirimu, saudara tidak akan pernah mendapatkan apapun. Setengah-setengah. Yesus berkata, apabila seseorang mengikut aku, ia harus totalitas. Investasi Anda tidak akan menghasilkan kemaksimalan dan pelipat gandaan tanpa pengorbanan yang totalitas. Dalam Matius 10 ayat 38 Yesus katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yesus telah memberikan prinsip dasar ini kepada setiap kita. Supaya kalau saudara memang mau ikut Yesus, melayani Yesus, buang diri kepada Yesus. Saya ingat lagu Tempo Doloe. Dia berkata, buang diri. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang.
dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Amin. Manis tidak ikut Yesus. Terlalu banyak orang Kristen hanya berpikir, bagaimana saya dapat untung. Bahkan dia investasikan segala sesuatu yang ada padanya untuk tempat atau perusahaan yang dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah perusahaan investasi bodong. Kerajaan Allah bukanlah perusahaan investasi bodong. Kerajaan Allah itu pasti. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kerajaan Allah akan semakin bertumbuh, berkembang, dan Tuhan selalu akan dimuliakan bersama orang-orang yang berani menginvestasikan hidupnya. Pertanyaan penting bagi saudara, sudahkah engkau investasikan dirimu secara totalitas? Buang diri kepada Yesus. Buang diri artinya tidak takut. Buang diri artinya tidak cemas. Apakah saya makan, apakah saya minum? Apakah yang akan saya pakai? Yesus berkata, lihat burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga-bunga di padang, Tuhan pelihara. Apakah saudara percaya hidupmu ada di dalam Tuhan? Saat-saat sekarang ini banyak orang terlalu khawatir dengan hidupnya. Takut mati, takut juga hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, jika engkau tidak berani memikul salibmu dan mengikut Yesus, tidak layak. Makanya banyak orang Kristen yang tidak menikmati kelayakan sebagai anak-anak Allah, kelayakan sebagai murid-murid Yesus, kelayakan sebagai warga kerajaan sorga yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak menikmati kelayakan sebagai orang-orang istimewa yang dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Mengapa? Karena tidak berani pikul salib. Orang mau senang-senang saja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau susahkan saudara. Tidak. Saya percaya, kalau saudara adalah anak Tuhan, Dia adalah Bapa yang setia dan adil. Tidak mungkin saudara dibiarkan keleleran. Anak cucumu pun tidak akan dibiarkan jadi peminta-minta. Percaya saja. Kenapa saudara khawatir, takut menginvestasikan hidupmu bagi kerajaan Allah? Bekerjalah. Lakukanlah bisnismu, pekerjaanmu, segala sesuatu yang kau kerjakan setiap hari sebagai ladang pelayanan, pengabdianmu kepada Tuhan. Jadikan itu tempat untuk saudara membangun kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah, menuntun orang-orang kepada jalan dan rancangan Tuhan. Itulah maksud saudara dipilih dan dipanggil oleh Yesus. Seperti Yesus sudah beri contoh bahwa Ia datang bukan untuk dilayani kebutuhannya, dilayani masa depannya, dilayani kesehatannya, dilayani segala-galanya, dari bangun pagi sampai tidur dan bangun lagi. Kalau orang Kristen hanya berpikir bagaimana saya menikmati semua penyediaan Tuhan ini dan tidak pernah berpikir kapan saya melayani, saudara tidak punya spirit roh Yesus dalam diri saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ambillah tanggung jawabmu. Kalau saudara hanya mempertahankan nyawamu, mempertahankan egomu, mempertahankan kepentinganmu, mempertahankan rasa nyamanmu dan amanmu, dan seluruh kepentinganmu, namamu, kemuliaanmu, engkau akan kehilangan. Percayalah, ini firman Tuhan katakan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Ini saatnya semua akan digoncangkan, sehingga akan tertinggal yang tidak tergoncangkan, kata penulis Ibrani dalam pasal 12. Saya berdoa saudara jemaat Tuhan tidak ada yang
tergoncangkan, terpuruk, terlempar dari rancangan Tuhan, menjauh dari kasih karunia Allah. Pelajari kebenaran ini dan jadilah cerdas. Kalau saudara cerdas, saudara tahu di mana saudara investasikan hidup saudara. Di mana saudara harus investasikan. Tempat yang tepat saudara investasikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, investasi yang saudara tanam dalam kerajaan Allah di tempat yang tepat itu tidak berdampak hanya jangka pendek, jangka menengah, tetapi jangka panjang alias jangka kekal. Keegoisan tidak akan pernah menghasilkan kehidupan yang berdampak jangka panjang apalagi kekal. Yohanes 12 ayat 25 kembali saya lanjutkan pembacaan tadi. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau menikmati kehidupan saudara sampai ke dalam kekekalan, tidak ada pilihan lain. Jangan cintai nyawamu. Investasikan seperti Yesus investasikan hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir, di berbagai belahan bumi, banyak sekali persekusi terhadap orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tahun 2015 ada 21 orang yang saya tahu di Libya itu dipenggal kepalanya oleh ISIS. Dan masih banyak lagi tidak terhitung orang-orang yang mati karena iman kepada Yesus Kristus dan karena melayani Tuhan. Satu keluarga juga di Afghanistan, dari sekian banyak umat Tuhan yang ada di sana, mereka kehilangan nyawa, anaknya kehilangan nyawa, dan mereka harus lari, menyembunyikan diri, dan kemudian melarikan diri ke Turki. Kenapa? Karena pembunuhan, pembersihan yang dilakukan oleh kelompok Muslim radikal yang ada di sana. Kalau itu terjadi, kira-kira bagaimana dengan saudara? Mari kita bisa bebas, sangat-sangat bebas memberitakan firman Tuhan. Saya mengikuti YouTube Christian Prince dan banyak lagi orang-orang yang telah terpanggil oleh kasih dan kuasa Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus. Mereka berani memberitakan Injil. Mereka baru beberapa tahun terakhir, kebanyakan di bawah 5 tahun, kurang dari 5 tahun, tapi mereka begitu bersemangat memberitakan Yesus. Bagaimana dengan saudara, orang-orang Kristen yang puluhan tahun menjadi orang Kristen? Kita terlalu dikuasai oleh keegoisan. Melayani sedikit kita katakan capek. Pergi memberitakan Injil, malu, takut. Kalau saudara mencintai nyawa, kau akan kehilangan nyawa. Yesus sendiri katakan seperti itu. Berarti engkau tidak mempercayai kekuatan, kemampuan, otoritas, kedaulatan daripada Yesus Kristus melindungimu. Dan bahwa saudara tidak yakin akan jaminan pemeliharaan Allah atas hidup saudara sampai ke dalam kekekalan. Ketika Stefanus memberikan dirinya untuk dirajam, dia tidak memohon-mohon supaya dilepaskan. Saya membaca murid-murid yang lain, hanya satu murid yang tidak mati syahid dengan cara disiksa, dianiaya, yaitu Yohanes. Mereka semua mengalami penderitaan yang luar biasa pada ujung hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak mencintai nyawanya. Kenapa mereka berani memberikan nyawanya? Karena mereka tahu, mereka yakin bahwa apa yang mereka investasikan tidak sia-sia. Stefanus melihat sorga terbuka dan Yesus berdiri menyambut dia. Luar biasa, saudara. Saatnya saudara jangan setengah-setengah ikut Yesus. Buang dirilah kepada Yesus.
Buang dirilah kepada kerajaan Allah. Bukan waktunya lagi saudara cari-cari keuntungan. Berusahalah untuk memberi, mempersembahkan, melayani, mengasihi, berkorban, bersaksi, menceritakan tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2, dia berani mati sampai darah penghabisan. Karena dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Hidupku sekarang adalah hidup untuk mengasihi. Karena Kristus telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara berpikir bahwa sia-sia semua korban investasi daripada orang-orang beriman pada sepanjang zaman gereja sampai detik ini? Mengapa saudara takut? Kan hidup saudara bukan saudara punya, milik Tuhan. Berani, hidupmu milik Tuhan. Aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus di dalam aku. Haleluya. Menginvestasikan hidup adalah suatu keuntungan. Sekali lagi, jangka panjang. Saudara mau hidup jangka pendek atau jangka panjang, atau jangka kekal? Paulus sendiri katakan dalam Filipi 1:21 sampai 22. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau saudara hidup saat ini, investasikan hidup saudara. Amin. Investasikan hidup saudara. Jangan tanggung-tanggung. Buang diri, percaya, berharap, mengandalkan Tuhan secara totalitas. Ketika Yesus mengutus muridnya berdua-dua, ia berkata, jangan bawa bekal. Jangan takut apa yang akan engkau katakan. Walau aku mengutus kamu seperti domba di antara serigala. Kenapa? Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberikan kepada mereka kata-kata untuk dikatakan. Kalau mereka pergi. Tapi kalau tidak pergi, tidak ada kata-kata untuk dikatakan. Bagiku hidup adalah Kristus. Barulah kalau bagimu adalah hidup bagi Kristus, maka kematianmu adalah keuntungan. Tapi kalau hidupmu bukan untuk Kristus, jangan berkata matiku adalah keuntungan. Itu nonsens. Itu tidak mungkin. Karena matimu barulah bisa menjadi keuntungan jangka panjang bagi hidupmu. Hanya apabila ketika engkau hidup saat ini, hidup bagi Kristus. Kalau engkau hidup hanya untuk kepentinganmu, untuk kantongmu, untuk masa depanmu, untuk harga dirimu, untuk pengakuan-pengakuan orang terhadapmu, jangan pernah berpikir mati adalah keuntungan bagimu. Banyak sekali kebohongan-kebohongan layaknya manis di bibir, lip service. Kalau kita mati, saudara, kita untung, saudara. Kalau kita ikut Yesus, kita untung, saudara. Baca baik-baik. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau saudara hidup bagi Kristus, hidup saudara adalah Kristus ketika saudara hidup di dunia ini. Barulah kematianmu adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini sekarang ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, pertanyaannya, apakah saudara sudah menginvestasikan hidup saudara seperti Yesus? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Amin, saudara. Cerdiklah berinvestasi dalam situasi dunia saat ini. Belajarlah menginvestasikan hidupmu di dalam kerajaan Allah. Belajarlah memberi hidupmu dalam rancangan Allah. Kerjakanlah segala sesuatu dalam hidupmu untuk Tuhan, untuk kemuliaannya, untuk kelebaran kerajaannya. Menolong sesamamu, melawat sesamamu, mendoakan sesamamu, menyembuhkan orang sesamamu, memulihkan mereka,
menyediakan apa yang menjadi kebutuhan sesamamu yang hidup dalam kekurangan. Semua itu adalah investasimu. Sebab itu jangan egois. Saudara yang egois, tidak mungkin saudara menerima keuntungan. Abraham memberikan hidupnya total sampai di ujung hidupnya. Dia melahirkan satu anak perjanjian yang jadi berkat bagi seluruh dunia. Itu tidak main-main. Bahkan dia rela menyembelih anak itu demi mentaati Tuhan. Adakah dari hidup saudara yang saudara rela untuk sembelih bagi Tuhan? Korbankan untuk Tuhan. Ingat, Tuhan mengenal hatimu. Tuhan tahu hatimu. Apakah Tuhan memang mau membuat Abraham sedih kehilangan anaknya? Tidak. Tuhan menyediakan. Itulah anak domba. Anak domba Allah pengganti. Yesus telah mengalami semua. Supaya saudara dan saya dibebaskan dari segala kutuk dan murka Allah. Ia menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam kebajikan dan tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara. Minggu depan kita akan sambung firman Tuhan ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saudara yang rindu, cerdas berinvestasi, taruh tangan kirimu di dada. Tundukkan kepalamu dan datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, tuntunlah hatiku untuk memahami rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik ini. Kalau saya telah gagal atau salah selama ini dalam berinvestasi, ampuni saya Tuhan. Ajarlah saya untuk berinvestasi. Ajarlah saya menjadi cerdas, supaya saya tidak salah menempatkan segala sesuatu dalam hidupku pada tempat yang salah. Karena pasti akan menjadi sia-sia pada akhirnya. Ajari saya saat ini untuk menginvestasikan hidupku pada tempat yang tepat, yaitu kerajaan Allah. Bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama. Kami tahu segala sesuatu yang kami kerjakan adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Mohon kiranya Tuhan menuntun hati kami untuk tidak terjebak dalam spirit egoisme, kepentingan diri sendiri, mencari keuntungan dan rasa nyaman bagi diri kami sendiri. Tidak peduli Tuhan. Tolong kami untuk belajar tidak mencintai nyawa kami, tetapi menginvestasikan hidup kami, bahkan nyawa kami sekalipun. Tuhan, lawat kami supaya kami cerdas. Berinvestasi bukan hanya untuk jangka pendek di dunia ini, berdampak jangka pendek, tetapi kami cerdas berinvestasi sampai ke dalam kekekalan. Di sana ngengat dan karat tidak akan memakannya, pencuri tidak membongkarnya, api tidak membakarnya. Tuhan, pakai kami, tuntun kami, supaya kami tidak bodoh di dalam berinvestasi pada perusahaan-perusahaan investasi bodong yang terus merajalela dalam kehidupan kami sehari-hari, kepada dunia dengan segala keinginan dan kepentingan-kepentingan, mencari pengakuan, pujian, hormat manusia, dan rasa aman yang palsu. Tuhan, tolong kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatlah setiap kami saat ini. Ampuni kami.
dan terpujilah nama-Mu. Saatnya kami mau mengambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa darah anak domba Allah telah melayakkan kami dan mengampuni kami, membuat kami menerima berkat Tuhan dan bukan kutuk, menerima kuasa daripada persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Hidup kami dipulihkan, dikuatkan, dibaharui, dituntun, disembuhkan, dikuatkan untuk menjalankan tugas-tugas kami seturut kehendak Allah dalam rancangan Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap terima tubuh dan darah-Mu. Urapilah roti dan anggur ini. Ketika kami makan, kuasa dari tempat maha tinggi menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, kepala keluarga membagikan roti dan anggur di tangan saudara masing-masing. Angkat rotimu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Roti dan anggur ini bukan hanya tanda persekutuanmu dengan Kristus, tetapi juga tanda persekutuanmu dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, yaitu jemaat-jemaat yang lain. Mengasihilah mereka seperti engkau dikasihi oleh Yesus. Katakan, saya percaya dalam nama Yesus Kristus, ini tubuh Kristus dipecah-pecahkan karena saya, supaya saya dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut, supaya saya tidak lagi menjadi milik dosa dan hamba dosa, tapi hamba Allah, hamba kebenaran. Saya percaya tubuhku disehatkan, dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan, supaya saya pergunakan tubuhku sebagai alat kebenaran, alat Tuhan untuk melakukan kehendak Allah. Aku percaya Tuhan menyertai dan mengurapiku. Dan aku percaya satu saat tubuhku yang telah ditebus akan diubah menjadi tubuh yang baru pada hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku terima tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Angkat cawan di tangan saudara. Selanjutnya Yesus berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Siapa minum darahku yang perlu hidup kekal dalam dirinya, karena darahku benar-benar minuman. Katakan, saya percaya dalam nama Yesus Kristus, darah anak domba Allah telah membasuh saya dari segala dosa dan kejahatan saya. Saya percaya oleh darah anak domba Allah, saya dibenarkan, dilayakkan, dikuduskan menjadi milik kepunyaan Allah sekali untuk selamanya. Saya percaya perjanjian Allah atas Abraham, Ishak, Yakub juga menjadi bagianku, menerima waris kerajaan sorga, dan namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan, angkat tangan kananmu, taruh tanganmu di dada. Saya ingin berdoa buat engkau. Tuhan, setiap kekasih yang mengangkat tangan saat ini membutuhkan pertolongan, yang lemah, yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan enyah dari tubuh
kekasih-kekasih yang membutuhkan pertolongan saat ini. Jadilah kuat, jadilah sehat, dan Tuhan dimuliakan. Bagi saudara yang mengalami persoalan, saudara yang terikat oleh segala macam persoalan dan dosa, dan semua kebiasaan buruk, saudara yang butuh lawatan Tuhan, keluar dari masalah-masalah yang sedang saudara hadapi, angkat tanganmu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kekasih yang mengangkat tangan membutuhkan pertolongan saat ini, yang terikat, lepaskan dari ikatan belenggu mereka. Yang terikat persoalan-persoalan, kebiasaan buruk, masalah apapun, dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan semua enyah dari kehidupan mereka. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan kondisikan mereka untuk mengalami tuntunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu saat ini. Lawatan Tuhan terus terjadi atas mereka demi Yesus Kristus. Amin. Berdoa juga buat William Sandiuda dan Frandi yang Tuhan tambahkan usianya minggu yang berjalan. Berkati usia mereka hidup dalam rancangan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Usia mereka tidak habis percuma, tetapi dipakai memuliakan Tuhan, memberkati dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing, dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Terpujilah Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami menghadapi COVID-19. Berkati pemerintahan Jokowi dengan kewibawaan, dengan hikmat, kemampuan, kekuatan, agar dapat mengendalikan segala sesuatu di bangsa ini seturut kehendak Tuhan, berdasarkan aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku di bangsa kami. Terpujilah Tuhan, berkat-Mu mengalir atas semua pelayanan misi, pelayanan gereja-gereja, semua kesaksian umat-Mu, sertai dengan tanda heran dan mujizat dan kuasa perkataan yang Engkau taruh di bibir mereka. Tariklah banyak orang datang kepada Tuhan dan pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil kepada mereka. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
Kasih Allah, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu. Turunlah berkat anugerah dari tempat maha tinggi, yakni dari Bapa Sorgawi atasmu. Kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung menuntun engkau ke air tenang dan membaringkan engkau di rumput yang hijau. Bahkan Ia menyediakan hidanganmu yang melimpah di depan lawan sekalipun. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.